Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan masih terkait info pemilu Bapak Ibu. Saat ini segera akan dibuka pendaftaran bagi calon KPPS ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS yang sebentar lagi akan dilakukan. Kita akan bahas apa saja persyaratan untuk menjadi calon anggota KPPS, apa berkas yang harus disiapkan, dikumpulkan, dokumennya apa saja yang harus disiapkan, kemudian kapan waktunya pendaftaran, timelinenya Bapak Ibu kita akan bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Langsung saja. Tapi sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung saja untuk persyaratannya menjadi calon anggota KPPS adalah yang pertama sebagai warga negara Indonesia, yang kedua berusia paling rendah 17 tahun. Paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun Bapak Ibu. Jadi harapannya tidak lebih dari 55 tahun untuk KPPS ya. Nah, untuk persyaratannya nanti kita akan lanjutkan ya, ini apa yang harus dilampirkan. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Syarat berikutnya adalah mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Selanjutnya, tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS, mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi itu Bapak Ibu ada 1, 2, 9 syarat ya, persyaratan menjadi calon anggota KPPS. Lalu dari 9 syarat ini dokumennya harus kita buktikan. Untuk membuktikan persyaratan ini apa saja, kita akan lihat Bapak Ibu. Yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia bisa dibuktikan dengan dokumen persyaratannya adalah kita menunjukkan atau mengumpulkan foto kartu tanda penduduk elektronik EKTP Bapak Ibu ya. Dia harus EKTP. Dan silakan untuk berkas semuanya dalam bentuk fotokopi dan juga file Bapak Ibu ya. Jadi siapkan juga selain berkas fisik juga file, karena nanti akan diunggah di Siakba Bapak Ibu ya. Jadi pendaftarannya juga melalui aplikasi Siakba. Jadi Bapak Ibu dalam mengumpulkan berkas nantinya adalah selain bukti berkas fisik juga berkas scan Bapak Ibu ya, file. Oke, warga negara Indonesia dibuktikan dengan EKTP. Kemudian yang kedua, berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun bagi KPPS. Ini bisa dibuktikan, persyaratannya harus dikumpulkan sama, masih fotokopi EKTP ya. Jadi di KTP ada tanggal lahir yang membuktikan bahwa Bapak Ibu umurnya berapa. Selanjutnya, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Ini bisa dibuktikan dokumennya adalah menandatangani surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwa kita setia kepada Pancasila ya. Nanti untuk format surat pernyataannya biasanya sudah disediakan ya Bapak Ibu rekan-rekan. Sudah disediakan, Bapak Ibu tinggal untuk mengisi identitas dan ternyata melengkapi ya. Untuk format selalunya sudah disiapkan Bapak Ibu. Berikutnya, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi hukuman sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota atau DKPP, atau tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sesama penyelenggara pemilu. Jadi pemberhentian tetap dan ikatan perkawinan Bapak Ibu ini juga termasuk syarat integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Dokumennya dibuktikan dengan Bapak Ibu membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang nanti
sepaket sudah disiapkan dengan pernyataan yang lain. Jadi yang bunyinya surat pernyataan nanti sudah ada formatnya selalunya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Jadi jika yang pernah menjadi anggota politik maka sudah berhenti paling singkat 5 tahun dan saat ini juga tidak masuk sebagai anggota partai politik ya. Dokumen persyaratan surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik otomatis ada di sana. Kemudian surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Jadi ada misalnya dulu kita pernah menjadi anggota parpol, nah itu sudah berlangsung 5 tahun lebih, maka kita bisa mendaftar, tapi syaratnya ada keterangan dari pengurus partai politik tersebut. Selanjutnya, berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Ini dokumen sama, masih dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik, karena di KTP ada identitas tempat kita tinggal. Syaratan berikutnya, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta komorbiditas atau tidak memiliki riwayat hipertensi, diabetes mellitus, tuberkulosis, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru, dan atau penyakit imun. Ini adalah bagian dari antisipasi evaluasi pemilu 2019 ya Bapak Ibu rekan-rekan, di mana banyak rekan-rekan kita yang mohon maaf terjadi musibah ya. Ini untuk antisipasi, maka untuk persyaratan pemilu ini diperketat dengan berbagai pemeriksaan kesehatan ya. Di dokumen ini persyaratannya surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik, surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta, surat pernyataan sehat secara rohani, surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Jadi ini harus ada labnya juga ya Bapak Ibu ya di. Oke, lanjut. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Nah, dokumennya jelas ya, kalau pendidikan berarti fotokopi ijazah sekolah menengah atas sederajat atau ijazah. Persyaratan berikutnya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam paling pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dokumen persyaratannya adalah ada surat pernyataan nanti ya Bapak Ibu, sama dengan pernyataan-pernyataan tadi, ini sudah disiapkan. Oke, terkait dokumen tadi sudah kita sampaikan, kita rangkum ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, surat pendaftaran Bapak Ibu, ini formatnya biasanya sudah disediakan. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 2, nomor 3 fotokopi ijazah, nomor 4 surat pernyataan bermaterai. Jadi pernyataannya tadi banyak ya, menyatakan ini dan sebagainya. 5 surat keterangan sehat. Ke-6 daftar riwayat hidup menggunakan formulir ditempel pas foto berwarna ukuran 4x6. Nah ini yang ke-7 dan 8 ini pilihan ya. Ini pilihan yang pertama itu jika Bapak Ibu pernah menjadi anggota parpol, ada pernyataan tadi ya, yang tadi. Kemudian yang berikutnya jika namanya tercatut di sipol ya, kita tidak mendaftar tapi nama kita tercatut bisa dilampirkan surat pernyataannya. Itu Bapak Ibu ya, rangkuman untuk dokumen apa saja sih tadi yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu mendaftar KPPS. Nah ini dia Bapak Ibu 1 sampai 6, yang 7 8 itu pilihan jika nama kita tercatut di sipol atau pernah menjadi anggota partai politik. Selanjutnya tahapan pembentukan KPPS, ini ada 11 tahapan Bapak Ibu. Ini timelinenya, ada 11 tahapan. Pengumuman pendaftaran itu 11 Desember sampai 15 Desember, silakan dicatat tanggalnya. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS 11 sampai 20 Desember. Penelitian administrasi calon anggota KPPS 11 sampai 22 Desember. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS 23 sampai 25 Desember. Tahapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS 23 sampai 28 Desember. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS 29 sampai 30 Desember.
pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS 31 sampai 10 Januari 2024. Pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN. Jadi didaftarkan jaminan kesehatan ya Bapak Ibu 10 Januari sampai 20 Januari 2024. Pengisian screening riwayat kesehatan 10 Januari sampai 22 Januari. Kemudian penetapan anggota KPPS Bapak Ibu 24 Januari ya 24 Januari. Pelantikan anggota KPPS 25 Januari. Masa kerja KPPS 25 Januari sampai 25 Februari 2024 Bapak Ibu ya. Ini terkait tahapan pembentukan KPPS. Silahkan dicatat tanggalnya ya Bapak Ibu, jangan sampai terlewat. Dan selamat untuk mendaftar bagi yang berminat terlibat di pemilu kali ini. Oke, sekian Bapak Ibu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti informasi video ini sampai detik ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di video informasi selanjutnya. Bismillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, dari